Jadi selama ini kemana aja gitu ya. Setelah Pak Prabowo lihat kenyataannya memang lihat kekuatan kita sangat lemah sekali di sana. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Dan baru sekarang kita betul-betul serius di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, saya kira kita lebih serius. Ini akan mengganggu investasi nggak sih Pak nanti ke depannya dengan Cina? Kita cool saja, ya kita santai ya. Oke. Kalau kita konfrontasi dengan Cina secara fisik, sudah pasti kita kalah untuk saat ini. Kita tidak mempunyai kekuatan yang memadai, dan ini yang harus sekarang diperkuat. Jadi jangan lagi ada pernah kata yang terucap bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Ketika Fadlizon dipermalukan karena anggap Indonesia lemah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Strategi perang atau kemenangan perang itu tidak hanya diukur dari seberapa besar kita punya alutsista. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal konflik antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah acara talk show Mata Najwa, di mana pernyataannya Prabowo kali ini dinilai tidak berapi-api seperti saat dulu dirinya masih berkampanye sebagai calon presiden dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat, kita cool saja, ya kita santai ya. Oke. Terima kasih. Menanggapi hal tersebut, Fadlizon mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Prabowo berpikir secara logis dalam menghadapi konflik di Natuna. Menteri Pertahanan kita siap ya? Tidak ya? Karena statementnya Pak Prabowo kok santai sekali. Bukan, Pak Prabowo itu being realistic. Selain itu, Fadli juga menyoroti masalah militer yang baru ditemukan oleh Prabowo. Menurutnya Indonesia baru serius sekarang dalam mengurus pertahanan setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi selama ini kemana aja? Setelah Pak Prabowo lihat kenyataannya memang lihat kekuatan kita sangat lemah sekali di sana. Dan baru sekarang kita betul-betul serius di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, saya kira kita lebih serius. Mengenai sikap santai Prabowo terhadap Cina, Fadli pun menjelaskan apa yang dilakukan oleh Prabowo itu berdasarkan asumsi perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Cina. Dalam hal ini, ia mengatakan apabila Indonesia menghadapi Cina secara frontal, Indonesia dapat dipastikan kalah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita konfrontasi dengan Cina secara fisik, sudah pasti kita kalah. Selain itu, Fadli juga mengatakan jika konflik yang terjadi di Natuna telah memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kekuatan yang memadai, maka dari itu, ia menyebut jika hal itu yang sekarang harus diperkuat. Kita harus memperkuat justru kekuatan kita di sana. Baru ketika ada masalah, baru kekuatan kita terlihat di situ bahwa kita tidak mempunyai kekuatan yang memadai. Dan ini yang harus sekarang diperkuat. Akan tetapi, statement Fadlizon yang menyebut Indonesia melawan Cina pasti kalah dibantah oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Dalam hal ini, Mutia terlebih dahulu menyayangkan sikap yang diambil oleh Menhan Prabowo yang menurutnya Prabowo bisa lebih tegas dalam mengambil sikap. Saya menyayangkan beliau seharusnya bisa lebih tegas. Saya kurang setuju dengan pernyataan Pak Fadli yang mengatakan bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Dalam menanggapi statement Fadlizon, Ketua Komisi 1 DPR ini dengan nada yang agak meninggi menanyakan bagaimana confidence atau kepercayaan kita sebagai bangsa. Menurutnya strategi atau kemenangan perang bukan diukur dari seberapa besar kekuatan militernya. Jika hal tersebut menjadi alat ukur, Indonesia tidak akan merdeka melawan Belanda. Di mana confidence kita sebagai bangsa? Saya bukan tidak realistis. Strategi perang atau kemenangan perang itu tidak hanya diukur dari seberapa besar kita punya alutsista. Kalau mengukurnya hanya di situ, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kita tidak akan pernah menang melawan Belanda. Selain itu, Mutia juga mengatakan jika kekuatan militer Indonesia telah diakui dunia karena memiliki strategi militer yang baik dan telah beberapa kali menjuarai kompetisi militer dunia. Dalam hal ini Mutia menegaskan, jangan pernah ada lagi kata yang terucap
jika Indonesia pasti kalah melawan Cina. Kita punya kekuatan TNI yang luar biasa, sering diapresiasi di kancah internasional, menang berbagai banyak perlombaan. Kita punya strategi perang yang cukup baik. Itu wilayah kita yang paling tahu wilayah itu. Jadi jangan lagi ada pernah kata yang terucap bahwa kita lawan Cina pasti kalah. Tidak boleh ada.